Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 16 arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, dalam pandangan spiritual dan menurut primbon Jawa. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang sering dianggap sebagai pesan, petunjuk, atau refleksi dari pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari. Dalam banyak budaya dan tradisi spiritual, mimpi diyakini memiliki makna khusus, terutama ketika seseorang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Hal ini kerap diartikan sebagai pengalaman mistis atau simbolis, yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, emosi, serta hubungan batin seseorang dengan yang telah tiada. Mimpi juga dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dengan alam gaib. Dengan berada di alam mimpi, seseorang dapat melakukan perjalanan spiritual hingga memasuki alam roh. Karena itulah, terkadang kita bisa bermimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Mimpi yang paling banyak dipercaya membawa pesan dari dunia spiritual, biasanya terjadi pada jam 1 pagi hingga menjelang subuh. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal sering mengisyaratkan berbagai makna. Menurut mitos, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa si pemimpi sangat merindukan sosok yang telah tiada. Saat mengalaminya, seseorang bisa merasa khawatir atau tidak nyaman. Berikut ini adalah arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal menurut primbon Jawa. Dan inilah 16 arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Pertama, menyampaikan suatu pesan. Banyak orang meninggal secara mendadak tanpa sempat memberikan pesan penting. Karena adanya ikatan batin yang kuat, roh tersebut dapat hadir dalam mimpi untuk menyampaikan pesan, wasiat, atau bahkan peringatan. Namun, jika pesan yang datang bersifat negatif dan bertentangan dengan ajaran agama, maka harus diabaikan. Kedua, mendapat pendampingan khodam. Seseorang yang sering bermimpi bertemu kerabat yang sudah meninggal, dipercaya bisa menjadi orang terpilih untuk didampingi khodam leluhur. Roh tersebut dapat muncul dalam wujud kerabat agar tidak menakutkan, sekaligus memberikan wejangan atau ritual tertentu. Ketiga, gambaran kondisi orang yang meninggal. Jika almarhum terlihat bahagia, sehat, atau tampak lebih muda, maka itu pertanda agar kita tenang dan merelakan kepergiannya. Namun jika terlihat menderita, itu bisa menjadi pengingat agar kita lebih banyak bertaubat. Keempat, akan mendapat pertolongan. Bermimpi bertemu orang meninggal ketika sedang punya masalah berat, dipercaya sebagai tanda akan datang pertolongan tak terduga. Bisa juga bermakna hadirnya berita baik yang membuat lega. Kelima, penyesalan yang mendalam. Mimpi ini dapat muncul karena seseorang memendam perasaan bersalah atau penyesalan. Lewat mimpi, alam bawah sadar mencoba menghadirkan kesempatan untuk meminta maaf atau mengekspresikan rasa bersalah. Keenam, permintaan untuk didoakan. Roh orang yang meninggal masih bisa mendapatkan kiriman doa dari keluarga. Mimpi ini merupakan tanda bahwa mereka membutuhkan doa untuk penerangan jalannya menuju akhirat. Ketujuh, rasa rindu terhadap almarhum. Mimpi ini erat kaitannya dengan kerinduan yang mendalam. Alam bawah sadar mengekspresikan rasa kehilangan dengan menghadirkan sosok orang tercinta dalam mimpi. Kedelapan, akan mendapat rezeki yang banyak. Jika yang dimimpikan adalah orang tua, maka ini sering dimaknai sebagai perlambang keberhasilan dan rezeki. Doa orang tua semasa hidupnya tetap menjadi energi positif bagi anak-anaknya. Kesembilan, pertanda kesusahan. Jika bermimpi melihat banyak orang meninggal mengelilingi kita, itu pertanda buruk. Dalam primbon Jawa, hal ini bisa menandakan musibah, kehilangan pekerjaan, atau sakit parah. Kesepuluh, sudah mengikhlaskan kepergiannya. Jika dalam mimpi kita dipeluk oleh orang yang sudah meninggal, maka itu bisa jadi tanda perpisahan terakhir. Mimpi ini melambangkan proses keikhlasan untuk melepaskan. Kesebelas, diminta untuk bersedekah. Jika orang yang sudah meninggal dalam mimpi meminta makan, itu merupakan tanda pengingat agar kita bersedekah. Harta dunia tidak dibawa mati, hanya amal yang menjadi bekal di akhirat. Ke-12, pemulihan emosional dan kedamaian batin. Mimpi ini bisa menjadi simbol penyembuhan emosional. Kehadiran almarhum membuat kita lebih mudah merelakan kepergiannya dan menemukan kedamaian batin. Ke-13, refleksi dari pikiran bawah sadar. Kadang mimpi hanyalah hasil refleksi kerinduan,
kenangan, atau hubungan yang belum tuntas dengan orang yang meninggal. Ini adalah cara bawah sadar memproses emosi. Ke-14, penanda perubahan hidup. Dalam tradisi spiritual, kehadiran orang meninggal dalam mimpi bisa menjadi simbol perubahan besar. Mereka hadir sebagai tanda berakhirnya sebuah fase, sekaligus awal perjalanan baru. Ke-15, pertanda perlindungan dan berkah. Beberapa kepercayaan meyakini bahwa roh leluhur hadir dalam mimpi untuk memberi restu dan perlindungan dari bahaya. Ke-16, simbol kehidupan setelah kematian. Mimpi ini juga bisa menjadi refleksi keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Kehadiran almarhum mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri secara spiritual. Demikianlah pembahasan mengenai arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi ini memiliki banyak makna menurut sudut pandang spiritual dan primbon Jawa. Bisa jadi itu pesan dari alam gaib, refleksi pikiran bawah sadar, atau pertanda perubahan hidup. Namun yang perlu diingat, tidak semua arti mimpi pasti terwujud nyata. Sahabat Pitutur Kejawen yang saya hormati, demikianlah pembahasan mengenai 16 arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, baik menurut sudut pandang spiritual maupun berdasarkan primbon Jawa. Dari uraian tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi bisa menjadi cermin dari isi hati kita, perasaan terdalam, bahkan bisa menjadi pesan yang bersifat spiritual. Tentu saja, tidak semua mimpi harus kita percayai sepenuhnya. Karena pada akhirnya, segala sesuatu tetap berada di bawah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Namun, mimpi bisa kita jadikan bahan perenungan. Apakah kita masih menyimpan rasa rindu yang belum tersampaikan? Apakah kita masih menanggung penyesalan yang belum termaafkan? Ataukah mimpi itu menjadi tanda bahwa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta mendoakan mereka yang telah mendahului kita? Dalam ajaran kejawen maupun tradisi spiritual lainnya, mimpi sering dipandang sebagai jembatan antara dunia nyata dengan alam gaib. Tetapi kita harus tetap bijaksana dalam menafsirkannya. Jadikanlah setiap mimpi sebagai pengingat, agar kita lebih ikhlas, lebih sabar, serta lebih banyak berbuat kebaikan selama masih diberi kesempatan hidup. Ingatlah, bahwa setiap orang yang kita cintai, meskipun telah tiada, tidak benar-benar pergi dari kehidupan kita. Mereka tetap hadir dalam doa kenangan, dan juga dalam mimpi-mimpi kita. Yang terpenting bagi kita yang masih hidup adalah terus mendoakan mereka, menyedekahkan amal jariah atas nama mereka, serta melanjutkan kebaikan yang pernah mereka ajarkan. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat memberi manfaat, membuka wawasan, dan menambah rasa syukur dalam hati kita. Janganlah takut ketika mengalami mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, karena bisa jadi itu hanyalah bentuk rindu, pesan kasih sayang, atau sekadar pengingat agar kita hidup lebih berhati-hati dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi panjenengan yang pernah mengalami mimpi serupa, silakan ceritakan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Karena setiap kisah memiliki makna tersendiri, dan siapa tahu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan manfaat dari setiap pitutur yang kita bagi. Akhir kata, admin berdoa semoga panjenengan sekeluarga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki yang barokah. Semoga segala doa-doa baik yang panjenengan panjatkan segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembahasan kali ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau pengalaman, silakan tuliskan di kolom komentar. Admin pasti akan membacanya satu persatu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan share ke media sosial panjenengan. Akhir kata, admin doakan semoga panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.